Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terkait dengan hari Pentakosta hari ini, hari ketuangan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 menjadi dasar perenungan kita di hari yang berbahagia ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Hari ini Engkau memperkenankan kami selaku orang-orang percaya untuk merayakan akan hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Tanda bahwa Engkau Allah senantiasa hadir dan berpengapa dengan kehidupan kami manusia. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami ya Roh Kudus untuk memahami kehendak-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang selalu memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi siapa saja yang kami temui, di mana saja kami berada. Terpujilah Engkau yang mau berfirman bagi kami di hari ini. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 diberi judul Pentakosta. Begini kisahnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memasuki seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara, apa kabar semuanya? Ya, tentu masih punya semangat kan? Apapun kondisi yang kita alami saat ini, Roh Kudus yang membantu kita untuk terus semangat menjalani hari-hari hidup. Nah, kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2. Tentunya ini kisah yang ditulis dan disaksikan oleh Lukas, Dr. Lukas yang menulis buku keduanya setelah Injil Lukas, Kisah Para Rasul, menyaksikan tentang apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih bagi kita, hari Pentakosta adalah hari ketuangan Roh Kudus, hari keturunan Roh Kudus. Tapi bahwa dalam konteks Alkitab, ketika orang percaya kepada Yesus Kristus belum banyak, bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah salah satu hari perayaan penting bagi mereka yang beragama Yahudi, yaitu hari di mana mereka merayakan akan syukur panen atas berkat yang Allah berikan bagi mereka. Hal kedua dalam perayaan Pentakosta adalah mereka merayakan juga syukur atas diberikannya hukum Taurat dari Tuhan Allah
kepada Musa di atas Gunung Sinai. Minimal ada dua hal yang dirayakan di hari Pentakosta. Pentakosta sendiri berarti adalah hari yang ke-50 setelah perayaan Paskah. Yang dimaksud dengan Paskah di sini yang seperti yang tercatat dalam Alkitab, yaitu Paskah Yahudi. Apa itu? Paskah Yahudi adalah perayaan di mana orang-orang agama Yahudi mengenang atau mengingat akan pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka, bangsa Israel, keluar dari tempat perbudakan tanah Mesir, di mana orang-orang Mesir menjajah mereka. Nah, 50 hari setelah perayaan Paskah Yahudi itu mereka merayakan hari Pentakosta. Dan ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, Allah menggunakan hari perayaan orang agama Yahudi ini untuk menyatakan akan kehadirannya dalam wujud yang lain, pribadi Allah dalam wujud roh. Dan ini sesuai dengan janji Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. 10 hari sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yesus naik ke sorga. Dan sebelum itu ia pernah berjanji kepada para murid yang kemudian disebut rasul bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dan mereka akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan janji Allah ini atau janji Yesus ini kemudian benar-benar tergenapi ketika perayaan Pentakosta Yahudi, ketika banyak orang berkumpul di Yerusalem dan para rasul pengikut Yesus juga ada di situ, maka Roh Kudus dicurahkan. Ada tanda yang menyertai akan pencurahan Roh Kudus itu dan menjadi saksi bukan hanya oleh para rasul atau pengikut Yesus Kristus, tetapi juga oleh orang-orang yang pada saat itu berkumpul datang di Yerusalem. Bagian Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, Lukas mencatat bahwa ketika hari Pentakosta itu tiba, orang-orang agama Yahudi yang berada di luar kota Yerusalem datang. Jadi boleh orang bilang dorang pulang kampung untuk merayakan syukur ini, syukur hari raya ini. Jadi orang pulang kampung, dorang berkumpul di Yerusalem, di kota Yerusalem. Nah, para rasul ada di satu tempat tersendiri. Mereka berkumpul di situ seperti biasanya. Tiba-tiba mereka melihat ada tiupan angin keras yang turun dari langit dan memenuhi seluruh rumah, seluruh ruangan di mana para murid sedang duduk menantikan akan janji Yesus itu. Dan kemudian tampak pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran pada mereka masing-masing. Jadi ada tiupan angin keras, lalu ada lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala masing-masing orang yang hadir pada saat itu, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus? Ayat 4 mengatakan bahwa mereka, para rasul ini mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bahasa lain apa maksudnya? Itu bisa kita lihat dalam ayat 9, ayat 10, ayat 11. Bahasa-bahasa di luar dari bahasa yang digunakan oleh para rasul. Mereka berasal dari Galilea, tetapi bahwa mereka menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi yang datang dari luar Yerusalem. Dan ketika orang-orang yang berkumpul di kota itu mendengar bunyi yang besar itu, penasaran, dorang kaget, ada apa ini? Lalu dorang datang berkumpul dalam rumah itu dan dorang heran melihat apa yang terjadi. Para rasul berkata-kata menggunakan bahasa mereka sendiri. Apa isi pemberitaan atau kata-kata yang diucapkan oleh para rasul? Bagian Alkitab ini mengatakan bahwa mereka menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Mereka menyampaikan kabar sukacita, mereka menyampaikan kabar baik, dan orang-orang menjadi tercengang dan heran. Ibu bapak saudara-saudara, di satu pihak hal yang ironis terjadi. Ayat 13 mengatakan bahwa
di antara orang-orang yang mendengarkan kabar baik yang disampaikan oleh para rasul itu, ada yang mengatakan, menyindir, ya, mengatakan bahwa ya itu para rasul pengikut Yesus sementara mabuk karena minum anggur manis. Ya, apakah ini benar? Itu tentu saja tidak benar. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dalam wujud roh. Untuk apa? Untuk memimpin umat percaya, untuk menuntun orang percaya. Kalau kita lihat janji Yesus sebelum ia menderita mati dan kemudian bangkit dan naik ke sorga, menurut kesaksian Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal 14, peran Roh Kudus minimalnya di situ secara garis besar saya bisa katakan ada 2. Penolong dan penghibur. Untuk apa? Untuk menyatakan dosa-dosa supaya orang bertobat dan kembali kepada Allah, percaya kepada Allah, untuk mengisahkan dunia akan dosa-dosa, untuk memimpin orang kepada kebenaran akan semua perkataan yang Yesus sampaikan, kebenaran-kebenaran dari Allah yang memimpin kepada keselamatan, dan juga untuk memberitakan akan penghakiman yang akan terjadi di masa depan. Dan hal ini memang terbukti ketika hari Pentakosta dan Roh Kudus itu dicurahkan, peran Roh Kudus mulai bekerja. Apa yang terjadi? Para murid yang disebut rasul mengalami hidup baru. Ya, kalau macam sekarang ini ada sebuah istilah new normal life yang kemudian dikumandangkan oleh pemerintah kita dan kemudian menjadi perbincangan hangat kita saat ini. Bagi saya mungkin ini sudah ada salah satunya dalam tahapan hidup orang percaya, yaitu ketika hari Pentakosta. Para murid, para rasul yang awalnya bersembunyi, takut, penuh dengan berbagai macam tanda tanya karena peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bangkit. Mereka memiliki semangat baru. Mereka memiliki sepertinya hidup baru. Bersemangat untuk menjalani hidup. Tidak takut lagi. Tidak bersembunyi lagi. Tapi keluar dan hidup apa adanya sesuai dengan panggilan mereka di mana mereka berada pada saat itu. Mereka dengan berani memberitakan tentang kabar baik. Mereka berani untuk menyatakan berita pertobatan. Mereka berani untuk melakukan berbagai mujizat. Dan itu karena pertolongan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus berkuasa dan memimpin, menuntun kehidupan mereka. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya membuat orang percaya itu mengalami pembaharuan dalam kehidupannya. Memiliki hidup yang baru. Dan itu berarti ibu bapak saudara-saudara, seperti janji yang disampaikan oleh Tuhan sendiri yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bahwa janji pemberian Roh Kudus itu diberikan kepada mereka, kepada anak-anak mereka dan generasi seterusnya. Itu berarti bahwa Roh Kudus masih berkarya memimpin, menuntun umat percaya sampai saat ini dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Itu berarti setiap hari kita mengalami hidup yang baru. Karena itu kita tidak akan menjadi sesuatu yang tiba-tiba berubah ketika hari ini didengungkan tentang new normal life. Hidup normal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kalau kita adalah orang percaya, kita menyadari kita dalam diri kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mampu bertahan. Kita akan mampu berkarya dengan pola hidup yang baru yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus. Dengan cara pandang yang baru
yang tentunya dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mampu bertahan dan berkarya menyatakan kabar baik apapun kondisi saat ini. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, salah satu hal yang paling sederhana sebagai bagian refleksi kita juga dari apa yang terjadi pada hari Pentakosta adalah mari kita membuka komunikasi yang baru. Ada salah satu pakar yang mengatakan begini, bahwa manusia disebut manusia yang sesungguhnya jika dia berbahasa. Ini menjadi tantangan bagi kita, ibu bapak, saudara-saudara. New normal life, salah satunya adalah ini. Mari kita membangun lagi hubungan sesama kita dengan komunikasi yang baru. Komunikasi yang dimaksudkan oleh saya di sini adalah komunikasi yang memberikan kehidupan. Itulah kabar baik. Komunikasi yang bukan mematikan orang. Komunikasi yang memberikan pengharapan kepada orang. Komunikasi yang membangun semangat kepada orang. Ketika berpapasan kita bisa berkata, apa kabar? Relasi kita lebih dekat dengan orang lain. Dan orang lain merasa peduli dengan kita, bahwa kita peduli dengan mereka. Orang Tobelo, kalau buku dapat dengan orang Tobelo, langsung saja spontan. Sarakia. Ya toh? Orang Tabaru, kalau buku dapat dengan orang Tabaru, Kokia Mahabari. Orang Galela, kalau buku dapat dengan orang Galela, bilang Ani Habari Idodoha. Orang Sahu, kalau buku dapat dengan orang Sahu, cukup bilang Saalo. Orang Loloda, kalau buku dapat dengan orang Loloda, cukup bilang Sokonoke Ani Habari. Begitu juga dengan orang Buli, orang Sawai, Togutil, Modole, Pagu, dan lain-lain sebagainya. Hargai apa yang Tuhan kasih, yaitu bahasa. Pakai bahasa itu untuk sesama kita. Membangun persekutuan keluarga, ikatan hati anggota keluarga dengan bahasa yang kita miliki. Jangan malu menggunakan bahasa kita. Ingatlah peristiwa Pentakosta ketika saudara malu menggunakan bahasa sendiri, bahkan ketika berada di negeri orang lain. Ibu bapak saudara-saudara, terhadap semua hal yang sudah saya katakan di atas. Sekarang, ajakan bagi kita adalah, mari kita memberi diri kita masing-masing untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita memberi diri kita untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kita, kita akan dimampukan untuk tetap eksis, bekerja, berkarya, menyampaikan kabar baik, apapun tantangan hidup yang kita alami. Tetap bersemangat, tetap bersukacita. Roh Kudus memimpin, menolong kita untuk selamanya. Amin.